Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Dwi Astuti dari Pendidikan Biologi kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ini saya akan menyampaikan salah satu submateri dari materi pokok bioproses dalam sel, yaitu transport melalui membran. Pada materi sebelumnya, yaitu materi sel, di mana terdapat 3 komponen utama penyusun sel. Yang pertama itu ada nukleus, yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga adalah membran sel. Nah, salah satunya tadi ada membran sel. Apa fungsi dari membran sel? Membran sel itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat, sebagai reseptor, serta sebagai pelindung. Nah, salah satu sifat dari membran plasma itu adalah semi permeabel. Apa itu semi permeabel? Semi permeabel adalah membran plasma dapat dilewati oleh molekul atau zat atau ion tertentu. Transport melalui membran ini terdapat 2 macam. Yang pertama, transport pasif, dan yang kedua adalah transport aktif. Yang pertama yaitu transport pasif. Apa yang dimaksud dengan transport pasif? Transport pasif adalah perpindahan molekul yang mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Perpindahan konsentrasi ini tidak memerlukan energi. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu difusi, dan yang kedua adalah osmosis. Yang pertama itu difusi. Apa pengertian dari difusi? Difusi yaitu perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, proses difusi ini dibagi menjadi 2, yaitu difusi sederhana, dan yang kedua adalah difusi terbantu. Yang pertama itu difusi sederhana. Difusi sederhana yaitu difusi yang tidak memerlukan molekul perantara. Nah, ini contohnya. Saya memegang gelas yang berisi air. Nah, dan ini sirup. Nah, ketika saya memasukkan sirupnya ini pertamanya dari satu titik di mana konsentrasi tinggi, dan dia akan menyebar ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Nah, ini sirupnya sudah menyebar, bukan? Dan ada lagi contohnya ketika kita menyemprotkan suatu parfum ke dalam ruangan. Saat kita langsung semprotkan itu, satu ruangan belum tercium wangi parfumnya, tapi beberapa saat lalu dia akan menyium parfum tersebut. Yang kedua adalah difusi terbantu, yaitu proses difusi berlangsung dengan bantuan protein pembantu. Nah, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya yaitu proses molekul glukosa melewati membran sel. Yang kedua yaitu osmosis. Apa pengertian dari osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul atau zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Nah, osmosis ini terdapat 2 proses. Yang pertama itu pada sel hewan, di mana pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel. Dan yang kedua itu pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ini terdapat dinding sel. Berdasarkan gambar di samping, diisi larutan yang memiliki konsentrasi berbeda. Nah, itu ada isotonis, yaitu konsentrasi yang ada di dalam sel dan di luar sel itu sama. Ada lagi hipotonik. Hipotonik adalah konsentrasi yang berada di luar sel itu lebih rendah dibandingkan di dalam sel. Dan ada lagi satunya hipertonik. Hipertonik adalah konsentrasi yang ada di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Maka jika sel hewan, misalnya kita ambil sel darah merah. Apabila sel darah merah itu dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonis itu, maka akan bersifat stabil.
Nah, apabila sel darah merah itu dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik, maka akan mengalami lisis atau pecah. Kenapa itu pecah? Karena air yang berada di luar sel itu masuk ke dalam sel. Sedangkan apabila sel darah merah itu dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik, maka akan mengalami krenasi atau pengkerutan. Nah, kenapa terjadi pengkerutan? Karena air yang berada di dalam sel itu keluar karena terjadi osmosis. Sedangkan pada sel tumbuhan itu di mana pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel. Jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik, maka itu akan normal. Nah, apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik, akan mengalami pembesaran atau turgid. Nah, kenapa mengalami pembesaran? Karena air yang berada di luar sel itu masuk ke dalam sel. Nah, selanjutnya itu apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Plasmolisis itu apa? Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel karena air yang berada di dalam sel itu keluar karena terjadi osmosis. Setelah kita mempelajari transport pasif, selanjutnya kita mempelajari tentang transport aktif. Apa yang dimaksud dengan transport aktif? Transport aktif yaitu transport molekul atau ion yang melawan gradien konsentrasi. Nah, melawan gradien konsentrasi ini memerlukan sejumlah energi. Transport aktif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu endositosis, yang kedua eksositosis, dan yang ketiga adalah pompa natrium kalium. Nah, yang pertama endositosis. Apa yang dimaksud dengan endositosis? Endositosis adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Endositosis ini dibedakan menjadi 2, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis itu jika zat yang masuk itu berupa cair, sedangkan fagositosis zat yang masuk itu berupa padat. Nah, gambarnya ada di samping. Nah, yang kedua, endositosis. Nah, gambarnya ada di sini. Apa yang dimaksud dengan endositosis? Endositosis yaitu proses keluarnya zat di dalam sel. Biasanya melibatkan vesikula. Contohnya itu pada sel ekskresi dan sel kelenjar. Yang ketiga, pompa natrium kalium. Ion natrium dan kalium itu diperlukan oleh tubuh. Nah, biasanya ion K+ ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan ion Na+. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pemasukan K+ ke dalam tubuh. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, setiap K+ itu dimasukkan ke dalam sel, terjadi pengeluaran Na+ dari luar sel. Nah, setiap 2 ion K+ yang dimasukkan ke dalam sel diiringi dengan pengeluaran 3 Na+ ke luar sel. Mekanisme ini disebut pompa natrium kalium. Pemasukan ion K+ secara terus-menerus mengakibatkan konsentrasi K+ yang ada di dalam sel itu tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion Na+ secara terus-menerus keluar sel menyebabkan konsentrasi Na+ di luar sel itu tinggi. Nah, pada kondisi demikian terjadi pergerakan ion-ion melawan gradien konsentrasi. Sejumlah energi ATP diperlukan untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.